Bayangkan sebuah hutan tua di Inggris, bukan sembarang hutan tapi tempat di mana batas antara dongeng dan kenyataan mungkin saja kabur. Selama bertahun-tahun seorang pria bernama Erwin Saunders, seorang peneliti otodidak dengan dedikasi luar biasa, mengklaim telah menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ia menyebut mereka fiksi atau dalam bahasa Indonesia disebut peri dan berbeda dengan bayangan kita tentang sosok peri yang cantik dan bersayap. Peri di sini berbentuk kecil dan mirip seperti Smurf. Dari tahun 2017 hingga 2019, Erwin mendedikasikan hidupnya untuk mendokumentasikan makhluk-makhluk mungil ini melalui 17 video dulu untuk saat ini yang ia unggah. Kita diajak menyelami dunia tersembunyi di mana makhluk setinggi 10 inci dengan kulit keabu-abuan yang sempurna menyatu dengan alam. Mungkin benar-benar ada. Tujuan Erwin sederhana, mengamati mereka, merekam tanpa mengganggu peradaban mereka. Sebuah janji yang ia pegang teguh selama 2,5 dekade penelitian pribadi di hutan itu. Kisah ini dimulai dengan hati-hati. Di video pertamanya, Erwin memperkenalkan kita pada misinya yang tak lazim. Ia menunjukkan sebuah tongkat kecil, alat sederhana namun penuh makna. Menurutnya, ini adalah perkakas yang digunakan para piksi untuk mengumpulkan buah beri dan jamur di lantai hutan yang lembab. Sebuah petunjuk pertama tentang kehidupan tersembunyi mereka. Seiring waktu, di video-video awal berikutnya, Erwin mulai mengamati pola. Piksi katanya cenderung muncul setelah hujan untuk mengumpulkan air, dan mereka sangat menyukai sudut-sudut hutan yang paling terpencil dan tak tersentuh. Mereka adalah tantangan besar. Meskipun ia sering gagal, sesekali melalui dedaunan yang lebat, Erwin berhasil menangkap sekilas penampakan. Sebuah bayangan samar, gerakan cepat yang hampir tak terlihat cukup untuk memicu rasa penasaran. Tak berhenti di situ, di video-video selanjutnya ia berinovasi. Ia mencoba meninggalkan permen sebagai umpan, dan yang mengejutkan, permen itu lenyap. Sebuah konfirmasi bahwa makhluk-makhluk ini memang ada dan berinteraksi dengan lingkungannya. Tak hanya itu, ia bahkan memasang boneka bergerak, berharap memancing respon atau interaksi dari para piksi yang pemalu. Setiap percobaan adalah upaya untuk membuka tabir misteri. Seiring waktu dan ketekunan, di video-video pertengahan dokumentasinya, Erwin mulai menemukan lebih dari sekedar penampakan. Ia menemukan bukti budaya mereka. Bayangkan tengkorak burung yang dijadikan topi, cakar hewan yang dijadikan perhiasan kalung, atau cangkang siput yang berfungsi sebagai wadah air. Peralatan sederhana namun cerdik dibuat dari alam itu sendiri. Dan bukan hanya itu, ia menemukan jejak kaki mungil yang nyaris tak terlihat. Ukiran primitif pada kulit pohon yang mungkin adalah bentuk seni atau komunikasi mereka. Erwin juga mendokumentasikan struktur yang dibuat oleh fiksi, jembatan-jembatan kecil yang melintasi aliran air dan gua-gua tersembunyi yang berfungsi sebagai gudang persediaan. Sungguh sebuah peradaban mini yang luput dari pandangan manusia. Yang lebih mencengangkan, Erwin mengklaim bahwa fiksi bahkan memiliki kemampuan untuk memengaruhi pertumbuhan pohon, menciptakan pola aneh atau wajah yang terukir di batang-batangnya. Apakah ini seni mereka atau cara mereka menandai wilayah? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar. Perjalanan ini tentu tidak mudah. Meskipun Erwin bekerja sendiri, ia mendapat saran dari teman namanya Tom. Namun kolaborasi mereka sering diwarnai karena perbedaan pendapat. Sebuah petualangan yang intens bahkan dalam kesendiriannya. Lalu tibalah video terakhirnya, suasana berubah menjadi jauh lebih gelap. Erwin menciptakan insiden mengerikan. Ia disengat di leher oleh panah kecil, dan setelah itu ia mulai menunjukkan perilaku aneh.
Ia tanpa sadar memotong daun-daun di sekitarnya, bahkan rambutnya sendiri. Sebuah akhir yang tidak hanya misterius, tetapi juga menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini serangan dari fiksi atau sesuatu yang lain? Jadi, apa yang harus kita yakini? Apakah dokumentasi Erwin Saunders ini nyata atau hanya sebuah mahakarya fiksi yang dibuat dengan cermat? Ada dua pandangan utama. Mungkin ini adalah proyek CGI yang sangat canggih, hasil kolaborasi Erwin dan Tom yang cemerlang, sebuah narasi yang dibuat untuk hiburan. Di sisi lain, beberapa percaya ini asli. Erwin adalah seorang peneliti sejati yang tak mencari popularitas. Pengetahuannya yang mendalam tentang hutan sangat meyakinkan. Erwin Saunders ini memaksa kita untuk bertanya, apakah kita benar-benar tahu semua yang ada di dunia ini? Atau apakah ada peradaban kecil yang hidup tepat di bawah hidung kita, bersembunyi di balik dedaunan dan bisikan angin? Apa pendapat kalian?